Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah penelitian tindakan kelas ya atau PTK. Jadi untuk video kali ini adalah seri ketiga ya. Jadi sambungan dari dua seri sebelumnya setelah kita memahami dari segi arti dan pemahaman tentang konsep PTK. Nah, pada video ini saya harap Anda bisa lebih jauh lagi ya, jadi lebih jauh pada pemahaman terhadap PTK ya. Jadi saya kira bisa juga putar videonya, bisa berkali-kali dan bisa memahaminya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk pada slide kedua. Nah, sekarang kita akan fokus pada dua topik pembahasan ini ya. Jadi pada dasarnya kita ya, atau saya biasa menemukan mahasiswa itu yang kadang masih bingung ya. Jadi antara menentukan masalah atau membuat judul ya, itu yang masih tumpang tindih ya. Jadi terkadang saya menemukan mahasiswa ada yang membuat judul dulu baru mencari masalah. Nah, ini yang kadang menjadi kendala atau salah pemahaman mahasiswa terhadap uh, penelitian ya. Jadi mana sebenarnya yang juduluan? Jadi pertanyaan kita sekarang itu, apakah judul dulu baru masalah atau masalah dulu baru judul? Nah, di sini yang banyak keliru ya. Jadi biasanya kalau ada yang datang untuk mengajukan judul, biasa saya uji dulu. Ah, Terus misalnya saya tanya, apa sebenarnya masalah di judul ini? Nah, mahasiswanya tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena judul tersebut itu dibuat bukan dari masalah, tetapi dibuat dari lihat dari internet, contek, dibuatkan dari temannya. Makanya banyak yang bingung. Nah, pada dasarnya sebenarnya ya Anda harus mencari masalah dulu. Kalau masalahnya sudah jelas, maka tentu membuat judul pun jadi enak. Jadi kalau Anda masih bingung ketika ditanya apa masalah yang Anda teliti, pasti atau apa masalah dari judul di dalam di judul ini Anda ini pasti bingung ya, kalau memang Anda tidak berangkat dari masalah. Nah, untuk mengetahui atau cara menentukan masalah dan membuat judul, kita akan masuk pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana cara menentukan masalah dalam PTK. Jadi pada dasarnya sebenarnya masalah di dalam PTK itu ya Anda tidak perlu jauh-jauh ya. Kalau sekarang saya berangkat dari yang apa ya, sekarang kan ada pandemik ya. Tentu untuk mencari masalah itu pasti di pikiran Anda bingung ya, karena kita kan tidak melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebenarnya di sini yang banyak keliru tentang memahami kelas ya. Jadi saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa kelas itu bukan berarti hanya di dalam ruangan saja, tetapi kelas itu bisa secara daring atau online ya. Nah, sekarang kan banyak yang membuka kelas secara daring. Nah, yang paling sekarang paling kekinian itu adalah LMS atau yang e-learning ya. Tetapi bisa dipastikan hanya ya satu dua sekolah yang bisa melakukan itu, yang mungkin sudah standarnya lebih tinggi ya. Tetapi untuk sekolah-sekolah lain saya rasa itu tidak bisa. Jadi pembelajarannya kebanyakan hanya melalui WhatsApp dan lain-lainnya ya. Nah, pembelajaran yang dilakukan secara melalui WhatsApp dan aplikasi lainnya itu sudah masuk kelas. Jadi di situ Anda sudah bisa melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang saya rasa sudah banyak masalah kalau Anda mencari di situ ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di poin pertama bahwa untuk menentukan masalah PTK itu bisa melalui pemilihan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah,
Melalui aplikasi tadi itu Anda sudah bisa mencari masalah di situ ya. Apa kendalanya, bagaimana metode yang tepat. Karena pasti guru-guru sekarang banyak yang bingung ya. Metodenya gimana dengan model daring ini? Jadi saya kira di situ ya yang jadi Anda bisa mencari metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang tepat agar pembelajaran daring itu bisa berjalan secara lancar. Nah, ini memang agak-agak rumit karena memang awal ya. Jadi kalau awal itu ya pasti orang semakin bingung. Tapi kalau sudah lama kelamaan dan Anda sudah bisa terbiasa dengan itu, maka Anda sudah bisa juga memahami metode apa yang Anda gunakan. Jadi PTK itu tidak berhenti ketika pandemik ada atau COVID-19 ada. Itu bisa atau justru lebih membuat Anda melakukan penelitian secara praktis ya atau pragmatis ya. Nah, kemudian untuk menentukan masalah yang kedua, Anda bisa berangkat dari masalah yang biasa ditemukan ya melalui observasi ya. Jadi untuk mendapatkan masalah sebenarnya Anda bisa melakukan sebuah observasi ya. Nah, kalau seumpama ada beberapa sekolah yang tetap melakukan sebuah pembelajaran, katakan itu di kelas, atau bisa melakukan observasi ke beberapa pelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah, Anda bisa melihat secara langsung. Nah, di sini Anda bisa mengetahui sebenarnya pembelajaran itu seperti apa. Bagaimana sih di dalam kelas? Nah, Anda bisa mengetahui ini pembelajaran sudah berhasil atau tidak. Nah, untuk mencari masalah, maka Anda bisa melihat di situ celah. Oh, ketika proses pembelajaran berlangsung, ada siswa yang tidak fokus, ada yang mengantuk, dan lain-lainnya. Jadi, melalui observasi ini ya, itu salah satu yang disarankan di dalam PTK. Jadi, ada observasi dulu sebelum membuat atau menyusun sebuah masalah di dalam penelitian. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan wawancara ya. Jadi siswa dapat Anda tanya, oh bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang sedang berlangsung? Bagaimana gurunya mengajar? Bagaimana respon Anda? Apakah dengan belajar dengan cara seperti itu Anda bisa mudah memahami? Anda bisa paham? Nah, kalau ada sesuatu yang dikeluhkan oleh siswa, nah disitulah Anda bisa menjadikan sebuah masalah di dalam penelitian, kemudian apa nanti metode pembelajaran yang tepat. Jadi kuncinya di sini, untuk menentukan sebuah masalah, Anda harus punya pamungkas untuk menyelesaikan itu. Nah, itu ciri khas dari PTK. Apa itu? Maka Anda harus paham dulu tentang pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, teori pembelajaran, dan pendekatan. Anda harus paham kira-kira apa yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau untuk memberikan solusi terhadap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, selain siswa, juga Anda bisa mewawancarai guru. Jadi, kalau memang gurunya baik dan juga paham tentang keilmuan, maka gurunya pasti akan berbicara jujur kepada Anda. Dia kendala apa yang dia alami. Misalnya sekarang kalau yang pembelajaran di daring yang serba online, tidak ada guru yang akan berbohong. Pasti semuanya akan jujur kendala apa yang akan mereka hadapi. Nah, justru di situ Anda bisa menyusun sebuah pembelajaran seperti apa untuk menyelesaikan itu. Nah, disitulah salah satu cara yang sangat tepat sekarang kita untuk untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, terkait dengan metodenya nanti gimana cara ngambil data, kita akan bahas di metodologi ya, bagaimana cara mengambil data kalau melalui daring ya. Dan saya rasa metode pengambil datanya itu lebih mudah dibanding dengan Anda melakukan pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena Anda tidak capek ya. Cukup melakukan membuat sebuah angket dan lain-lainnya. Nah, satu juga yang sangat penting dan ini yang paling akurat ya, hasil belajar ya. Jadi hasil belajar itulah yang salah satu yang banyak orang gunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak. Jadi hasil belajar itu saya rasa Anda bisa dapat dari guru atau dari siswa. Tetapi kalau memang Anda tidak sempat ke situ, Anda bisa
dapat dari bidang kurikulum atau tata usaha yang menangani tentang rapor siswa. Anda bisa melihat di situ pembelajaran sosiologi sampai di mana. Misalnya Anda melihat, oh, hasil belajar sosiologi kok banyak yang dapat 6,5. Yang dapat 8 hanya sekitar 20%. Nah, di situ Anda bisa mengetahui bahwa pembelajarannya seperti apa yang kendala. Anda bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada guru, kenapa seperti ini. Jadi nanti di situ ketika Anda melakukan sebuah observasi, nah, disitulah Anda bisa menyusun sebuah masalah atau menulis masalah di dalam penelitian Anda. Nah, masalah yang lain juga bisa diperoleh dari misalnya penelitian sebelumnya ya, yang sudah dilakukan skripsi atau tesis ya. Jadi kalau memang skripsi dan tesis itu bagus, pasti Anda bisa menemukan atau membacanya juga jelas. Oh, ini masalah yang ditemukan. Ini Ini celah ya. Ini yang Anda harus lakukan untuk penelitian selanjutnya. Jadi Anda bisa menemukan dari beberapa temuan-temuan yang dilakukan sebelumnya, penerapan pembelajaran itu seperti apa. Misalnya kalau memang PTK yang Anda lihat di situ ya, Anda bisa mengetahuinya. Atau Anda bisa mencari dari penelitian-penelitian lain yang seperti kualitatif yang menemukan pembelajaran yang masih bermasalah. Anda bisa nanti masuk untuk melakukan PTK. Karena PTK itu ya tentu beda dengan penelitian lainnya. Karena PTK ya Anda harus melakukan sebuah pembelajaran dan menguji untuk menguji sebuah metode belajar apakah dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, selanjutnya juga ini yang paling banyak digunakan ya sebagai sumber atau referensi di dalam sebuah penulisan proposal atau mungkin mencari sebuah masalah dalam penelitian, yaitu hasil-hasil penelitian yang sudah banyak dipublish di jurnal ilmiah. Anda bisa cari di situ, tinggal share di Google Scholar. Jadi Anda bisa mendapat banyak ya. Anda tinggal cari judul yang relevan dengan penelitian Anda, maka akan muncul semua. Jadi ini akan mempermudah Anda dan untuk menentukan masalah ya dari situ ya. Jadi pada intinya kalau Anda sudah memiliki masalah yang bagus, masalah yang tepat atau sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka menulis latar belakang atau pendahuluan dan kajian teori itu mudah ya. Jadi tidak terlalu rumit. Kecuali kalau Anda tidak punya masalah, maka Anda menulis itu ya, maka pasti ya copy paste juga ya. Anda copy dari internet dan lainnya dari skripsi sebelumnya, maka itu hasilnya juga tidak jelas. Kita baca skripsinya, proposalnya beda beda tema pembahasan di pendahuluan, beda juga dibahas di kajian teori. Padahal itu kan sinkron antara pendahuluan dengan kajian teorinya. Nah, kemudian lainnya itu bisa didapat juga dari koran atau media sosial lainnya ya, karena banyak orang yang mengkritisi pendidikan, pembelajaran itu biasanya ditulis di opini atau beberapa hasil-hasil wawancara yang biasa dipublish melalui media online atau koran yang dicetak. Itu juga bisa mendapat masalah di situ. Jadi untuk mencari masalah dalam penelitian PTK sebenarnya Anda tidak perlu sudah belum mencari masalah ya, tapi Anda sendiri yang bermasalah, itu yang rumit ya. Jadi mencari masalah itu sebenarnya simple. Kalau Anda bisa punya ide banyak ya, Anda bisa mencari di beberapa tempat. Salah satunya Anda bisa ke sekolah, misalnya ada kenalan di sana guru, karena pada prinsipnya PTK itu memang Anda harus melakukan sebuah observasi awal ya, dan konsultasi di sekolah tersebut guru. Karena kalau Anda tidak melakukan sebuah observasi awal, maka Anda tidak bisa melakukan penelitian nanti. Karena pada dasarnya PTK itu Anda harus melakukan sebuah tindakan kelas, Anda harus mengajar. Jadi kelas itu Anda sudah ambil alih. Kalau Anda tidak mendapat izin dari sekolah itu, maka Anda tidak bisa melakukan penelitian karena itu di institusi. Nah, makanya sebelum awal itu Anda melakukan observasi juga sudah bisa mengambil informasi dan menanyakan ke sekolah, misalnya kepala sekolah dan bidang kurikulum, apakah nanti bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Nah,
Itu sebenarnya yang penting untuk Anda lakukan sebelum sambil menyusun juga masalah ketika melakukan sebuah PTK. Nah, untuk menentukan masalah, saya rasa Anda sudah bisa um, mengembangkan ya. Jadi masalah-masalah yang sedikit tadi bisa digabung dengan masalah dari sumber-sumber lain yang bisa mendukung dan kajian secara teoritis. Jadi masalah dapat disusun dengan baik, memang harus berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan, tidak hanya asumsi ya. Jadi asumsi itu harus dibuktikan dengan sebuah observasi atau data yang diperoleh di lapangan. Itulah PTK. Kenapa? Karena di PTK itu Anda menguji sebuah metode ya, mendapatkan sebuah informasi apakah hasil belajar tersebut meningkat atau tidak. Beda dengan penelitian-penelitian lain ya. Misalnya kualitatif ya Anda menemukan. Kalau ini kan Anda harus menguji tadi metode dan lain-lainnya. Nah, untuk membuat judul, saya rasa Anda akan jadi mudah nanti ya. Kalau Anda sudah punya masalah ini, sudah jelas masalahnya, maka Anda akan membuat judulnya lebih nyaman. Nah, kita lihat di sini bagaimana sebenarnya bentuk judul PTK pada. Nah, untuk judul PTK sebenarnya Anda bisa lihat di sini sebenarnya karena tadi masalahnya sudah jelas, maka bisa lihat di sini bahwa ciri khas judul PTK adalah meningkatkan. Jadi ya memang pada dasarnya untuk PTK ini ada kata meningkatkan ya. Nah, di sini kata meningkatkan pada dasarnya tidak harus ditulis di judul ya. Memang tidak harus ditulis di judul. Tetapi untuk PTK di Indonesia sudah menjadi ciri khas dan kata meningkatkan di judul itu sudah menjadi penciri ya, jadi ciri khasnya ya. Nah, itu bedanya dengan beberapa penelitian ya. Kalau seumpama Anda baca atau PTK-PTK yang ada di luar negeri, misalnya di Amerika dan negara-negara lainnya, itu uh, biasanya tidak ada kata meningkatkan atau improving ya. Jadi uh, ada bedanya ya. Jadi tapi itu sudah menjadi ciri khas di Indonesia. Nah, apabila kata meningkatkan tidak muncul di judul, tadi kalau seumpama tidak ada kata meningkatkan di judul, maka kita bisa mengetahui penelitian tersebut setelah membaca metode penelitian. Jadi sebenarnya kalau Anda baca beberapa buku PTK yang memang itu ditulis langsung oleh para penulis dari luar negeri, bukan orang Indonesia, maka Anda menemukan hal yang sama tadi, bahwa tidak harus mesti kata meningkatkan di judul, tetapi nanti di metodologinya itu sudah secara jelas dan spesifik di situ. Tetapi karena di sini saya mengarahkan Anda untuk sebaiknya itu, karena itu sudah menjadi tradisi dan memang akan lebih dikenal ketika ada kata meningkatkan. Jadi Anda pada saat menyusun judul silakan ditulis kata meningkatkan. Kalau memang tidak ada kata meningkatkan, nanti bisa dilihat diperjelas di metodenya. Karena saya lihat dari pengalaman saya ya, ketika masih kuliah S1 juga melakukan penelitian PTK, dan beberapa pengalaman saya ketika kuliah di kampus lain dan beberapa kampus yang saya alami ya, semuanya PTK ada kata meningkatkan. Kalau tidak ada kata meningkatkan, nanti dikira penelitiannya eksperimen. Ya, karena eksperimen itu ya kan hanya menguji tapi bukan meningkatkan. Jadi kalau PTK ya sambil diuji tadi metodenya untuk mencari tahu apakah meningkat atau tidak. Jadi ada siklusnya ya, jadi tahap-tahapnya. Beda dengan penelitian eksperimen. Dan juga prosedurnya beda ya. Nah, nah di sini apabila kata meningkatkan tadi ya, jadi kalau tidak muncul di metodologi juga apa? Kalau tidak muncul di judul, maka ada di kata metode penelitian. Juga biasanya ada di bab pendahuluan, Anda sudah bisa paham di situ di pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitiannya juga sudah jelas biasanya di situ. Juga di kajian teorinya, kalau memang orang yang paham betul dan menulis dengan baik, pasti di situ bisa sudah dipahami. Apalagi kalau di hipotesisnya ya, saya kira Anda bisa melihat di situ di kerangka berpikirnya, alurnya nanti Anda sudah bisa paham di situ. Oh, ini PTK meskipun tidak muncul di judul ya.
Tetapi orang tersebut ya nanti di penjelasan utamanya yang ya pasti sudah ditulis di situ. Nah, untuk memahami judul itu sebenarnya bagaimana dan cara membuatnya, Anda bisa lihat di sini tentang dari contoh ya. Nah, di sini pada contoh itu saya beri dua contoh ya. Nah, pada poin contoh pertama, pembelajaran berbasis konstruktivisme dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep masyarakat multikultural di SMA bla bla bla, misalnya SMA Muhammadiyah Kupang. Nah, di sini pada judul pertama itu ada kata peningkatan ya. Jadi berarti ini PTK. Jadi cirinya ya. Jadi kalau ada kata peningkatan nanti pasti dia PTK. Nah, di sini pembelajaran berbasis konstruktivisme nanti diterapkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep masyarakat multikultural. Nah, coba kita bandingkan dengan yang judul kedua ya. Kalau judul kedua, penerapan pendekatan pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan masyarakat multikultural di SMA Muhammadiyah Kupang. Nah, di sini pasti teman-teman mengatakan bahwa judul ini berbeda ya. Ya memang dari segi katanya itu berbeda, tetapi maknanya sama dan nanti juga pelaksanaannya sama. Hanya saja pemilihan kata itu yang berbeda. Jadi saya secara pribadi saya mengatakan bahwa judul pertama itu lebih menarik. Jadi kalau judul itu ada istilah novelty-nya, ada menariknya ya. Jadi pada umumnya sekarang PTK itu menjadi sebuah penelitian yang tidak terlalu menarik ya. Jadi kita coba publish judul dan lain-lainnya itu atau biasanya kita menunjukkan penelitian hibah. Kalau PTK biasanya jarang lolos dan lain-lainnya. Kenapa? Karena PTK seolah hanya menguji sesuatu yang sudah ada dan sudah jelas berhasil, kenapa diuji lagi. Nah, disinilah biasanya cenderung mirip dengan judul-judul yang begitu yang biasanya yang Anda lihat pada contoh kedua. Kalau di judul pertama itu sebenarnya dia berbasis apa ini saya coba buat lebih ringkas dan tapi pada dasarnya di judul 1 dan 2 itu sama saja. Nah, juga kalau kita lihat bahwa judul itu tidak seharusnya panjang. Jadi Anda bisa lihat sekarang judul PTK panjang sekali ya. Jadi ya padahal sebenarnya ya tidak harus mesti panjang ya. Jadi biasanya kan ditulis semua kecamatannya, desanya, apa sekolahnya. Apalagi kalau sekolahnya itu panjang namanya ya jadi nanti judulnya panjang sekali. Jadi sebenarnya judul PTK itu ya tidak harus mesti panjang. Tetapi misalnya lokasi dan sekolahnya atau ada beberapa hal itu ya tidak perlu ditulis di judul. Tapi ketika Anda sudah orang sudah membaca di dalam fokus penelitiannya, metode penelitiannya, pasti orang sudah tahu. Nah, itu disitulah ditulis. Nanti secara spesifiknya ditulis lokasi penelitian. Jadi tidak perlu secara spesifik di judul. Jadi saya katakan bahwa orang yang menganggap bahwa semua lokasi dan lain-lainnya tempat lokasi penelitiannya itu harus spesifik di judul, maka itu sebuah pahaman yang keliru ya. Jadi judul itu harus dibuat menarik ya, istilahnya novelty-nya ya. Jadi orang membacanya itu ya tidak ngantuk, udah apa maksudnya sudah membaca ya dia sudah tertarik. Misalnya kalau Anda bandingkan dengan judul 1 dan 2 sebenarnya ya bagi saya secara pribadi ya menarik ya. Kalau kita baca yang judul pertama lebih menarik daripada judul kedua. Tapi kalau penerapannya kedua judul ini saya sama saja, sama-sama menggunakan konstruktivisme. Nah, di sini kalau pembelajaran pertama, kalau judul pertama kan kita bisa lihat di sini pembelajaran berbasis konstruktivisme dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep masyarakat multikultural di SMA. Kalau di judul kedua, penerapan pendekatan pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan masyarakat multikultural di SMA. Ada beberapa yang saya hilangkan di sini, misalnya pokok bahasan. Ya, orang kan sudah tahu bahwa masyarakat multikultural itu kan adalah pokok bahasan di SMA. Jadi
tidak perlu terlalu spesifik, yang pastinya tentang konsep masyarakat multikultural nanti itu sudah siswa bisa paham. Jadi uh, judul apa, ada beberapa kata yang panjang itu tapi sebenarnya dengan menggunakan satu kata itu bisa mewakili ya. Jadi ini prinsip yang saya gunakan pada judul satu untuk mewakili judul kedua. Jadi nanti Anda tidak perlu ambil-ambil membuat panjang judul yang panjang secara spesifik. Dan ya memang ada dosen yang memintanya begitu, tetapi kita harus mengikuti sebenarnya mana yang lebih baik dan mengikuti ke perkembangan zaman ya. Sekarang kita diminta tidak usah membuat panjang judul, tetapi nanti isinya di dalam yang jelas. Percuma judulnya panjang dan spesifik sekali tapi nanti isinya di dalam tidak jelas dan justru membuat judul tersebut tidak menarik. Nah, saya rasa ini untuk judul, jadi Anda nanti sudah bisa membuat judul ya. Jadi kuncinya itu judul PTK untuk yang sudah umum dikenal di Indonesia ada kata meningkatkan. Jadi saya sarankan Anda untuk menggunakan kata peningkatan agar lebih mudah tahu ya. Jadi tetap menggunakan kata meningkatkan, tetapi kalau seumpama nanti yang lainnya bisa dibuat lebih menarik seperti pada judul satu ya. Nah, saya rasa untuk untuk video ketiga ini dan saya kira cukup sampai sini. Semoga teman-teman semua bisa lebih memahami dan setelah mengikuti video seri ketiga ini sudah bisa membuat judul ya. Oke, sekian dan terima kasih.